Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Saya Brigadir Jenderal Polisi Gede Sugianya Dwi Putra selaku Kepala BNN Provinsi Bali mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara atau IKP UISU periode 2022 sampai dengan 2026. Semoga IKP UISU di bawah pimpinan Bapak Mujianto Wiji bisa membawa kemajuan dan kesuksesan para alumni dan alma mater untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak demi kebaikan lingkungan masyarakat serta berkomitmen dan bermitra dengan BNN dalam rangka menciptakan lingkungan kampus bersih narkoba. Salam War on Drug, Speed Up, Never Let Up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seoul, Korea Selatan, saya Dedi Iskandar Batubara, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, mengucapkan selamat dan sukses pelantikan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara. Semoga pengurus yang dilantik ini dapat melaksanakan tugas dan amanah dengan baik, sehingga kemudian Universitas Islam Sumatera Utara kembali bangkit dan berjaya seperti yang pernah diraih sebelumnya. Sukses terus untuk Fakultas Ekonomi UISU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Pipeline Water Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara IKP UISU periode 2022-2026. Semoga IKP UISU di bawah kepemimpinan Mujianto Wiji bisa membawa kemajuan dan kesuksesan para alumni dan alma mater, bisa bekerja sama dengan berbagai pihak demi kebaikan lingkungan dan masyarakat, bermitra dengan berbagai lembaga dalam rangka menciptakan lulusan yang siap pakai, kompetitif, dan beretos kerja baik, berkomitmen untuk memberdayakan alumni dalam rangka penciptaan lapangan kerja bagi lulusan dan masyarakat luas. Salam, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrian Sanur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara yang disingkat IKP UISU periode 2022-2026. Semoga IKP UISU di bawah kepemimpinan Bapak Mujianto Wiji bisa membawa kemajuan kesuksesan para alumni dan alma maternya. Selamat bertugas dan bermitra serta berbaur dengan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik melalui alumni UISU ini. Berkomitmen untuk memberdayakan alumni di segala bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pramono Said, SAP atau Pasya Ungu, Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanah Nasional, ingin menyampaikan selamat atas pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara. Mudah-mudahan senantiasa menjaga soliditas, kekompakan, kekokohan, dan juga keperkasaan, sehingga ke depan para alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara akan mengisi pembangunan ke depan sebagai kader-kader terbaik bangsa untuk mengisi kursi-kursi kepemimpinan akan datang. Bismillah, salam hormat, salam perkasa. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Harjamuddin, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, persis posisi saya berada di
Masjid Hagia Sophia di Stadion Turki memberikan ucapan selamat dan bangga kepada pengurus IKA Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara yang pada hari ini dilantik sebagai pengurus IKA UISU Fakultas Ekonomi UISU oleh Ketua Umum DPP IKA Bapak Musara Jeksa. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya memberi pesan dan semangat agar pengurus dapat menjadi mitra kerja bagi pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara dalam membangun dan menuju Fakultas Ekonomi UISU yang unggul pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pelantikan pada hari ini memberi semangat baru bagi pengurus untuk bermitra dan berbakti untuk Fakultas Ekonomi UISU. Demikian, salam dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini akhir pekan, Ruangga Bersuara diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan para pimpinan pimpinan Ikatan Alumni FE UISU Sumatera Utara. Yang pertama, saya ingin mengucapkan kepada Pak Ketua beserta jajaran yang telah terpilih untuk menjadi pimpinan pengurus IKA FE UISU yang dilantik oleh IKA UISU Bapak Haji Musara Jeksa, yang dihadiri juga oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi dan Bapak mantan Gubernur Sumatera Utara Bapak Samsul Arifin. Pak Ketua, kita ingin berdiskusi sedikit tentang terpilihnya Bapak menjadi Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi UISU. Mungkin akan melalui mekanisme proses yang panjang. Boleh Pak kita kira-kira sedikit bercerita bagaimana sih alurnya hingga Bapak bisa terpilih menjadi Ketua IKA FE UISU Pak? Pada Bapak kita persilakan nih Pak, waktunya nih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini atas ucapan selamatnya pada saya sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan juga kepada pengurus-pengurus yang lainnya. Semoga ucapan itu bukan hanya sekedar ucapan selamat, tapi juga diiringi dengan doa demi amanahnya kami pengurus untuk bisa bekerja menjalankan program organisasi sesuai dengan keinginan rekan-rekan para alumni semuanya. Jadi proses daripada berdirinya IKP ini sendiri sebenarnya dilatar belakangi oleh keinginan beberapa alumni yang merasa selama ini vakum kegiatan ikatan alumni ini. Jadi kita sedikit berdiskusi bagaimana kalau kita hidupkan kembali, karena dari beberapa periode dulu sudah pernah ada, akun-akun kita sudah pernah membentuk ikatan keluarga alumni, tetapi kemudian lama vakum. Ya mungkin rekan-rekan semuanya tahu kita pernah terjadi masalah konflik di dalam kampus sehingga juga kegiatan mahasiswa terutamanya adalah alumni itu juga ikut vakum. Nah, pada kesempatan ini kita semua bersepakat untuk kembali menghidupkan organisasi Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi. Dan alhamdulillah dari beberapa pertemuan terjadi kesepakatan, kemudian sudah diadakan diskusi-diskusi sebelumnya, kemudian diadakan rapat pemilihan dan rekan-rekan dari masing-masing perwakilan angkatan yang saat itu hadir sepakat untuk menitipkan amanah ketua itu kepada saya. Kemudian saya dan rekan-rekan formatur membentuk kepanitiaan untuk memilih jajaran pengurus di bawah. Seperti itu kira-kira. Ke depan nih Pak, kira-kira
akan melaksanakan program-program seperti apa IKFW Wisu ini Pak? Apakah akan mungkin membuat wadah-wadah tertentu atau akan membawa sebuah event-event besar atau apa nanti kedepannya untuk bisa jadi untuk kemaslahatan umat, bisa jadi juga untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Kita ingin tahu nih Pak, kira-kira langkah apa ke depan yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan aktivitas IKFW Wisu ini kembali yang telah vakum sekian lama yang seperti Bapak sampaikan tadi. Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang hadir ya malam ini. Silakan, ini Pak Menlu saya, silakan perkenalkan diri, kemudian rekan Pak Didi, kemudian Mas Roy, silakan perkenalkan diri. Mulai dari Pak Taufik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik yang hari ini dipercaya oleh formatur untuk menjabat sebagai bendahara IKFW Wisu. Dan mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dan lebih maksimal lagi untuk mengakomodir semua kepentingan dan semua kebutuhan, semua apa yang diinginkan oleh alumni, insya Allah. Malam, nama saya Budi Kedua. Saya akan jadi anggota. Harapannya sebenarnya IKFW Wisu ini menjadi menjadi sebuah wadah untuk saya untuk mengembangkan diri. Kira-kira nih Bang, apa kira-kira dalam apa ke depan ini kira-kira yang ingin kira-kira diimplementasikan, kira-kira yang bisa mungkin diberikan untuk eksisnya IKFW Wisu ini, kira-kira dari Abang pribadi ada nggak kira-kira ada dalam benaknya apa kira-kira? Kalau saya yang pribadi, saya kan berkebun, baru mulai berkebun. Cuma saya itu berkebun ini ya kurang lebih bisa ada wadah ini, ada wadah, ada apa aplikasinya untuk saya terapkan. Nanti kemungkinan ke perkebunan juga nanti ke depan ini lah gitu ya. Kira-kira ini Bang siapa nih Bang? Boleh Bang diperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sendiri, saya Fakir, saya percayakan di pengurusan wakil ketua bidang kerjasama antar lembaga. Jadi mungkin saya pribadi yang ketua bilang ya salah satu pengembangan kita ke depannya melalui UMKM itu nanti bisa ketua nanti yang pegang lanjutnya. Boleh Bang. Kalau Abang juga nggak apa-apa boleh. Kita tunggu penjelasan Pak Ketua saja ya. Oh gitu. Itu yang buka dulu kan gitu. Ya ini Pak Ketua menarik juga ini Pak Ketua. Lembaga kita Pak. Kalau ketua dulu buka, kan gitu. Nah, ketua dulu buka, nanti ketua balikan lagi buka saya gitu. Iya. Jadi Pak Ketua kira-kira ini dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan dan bermitra dengan siapa nih Pak Ketua yang akan diadakan oleh IKFW Wisu? Oke, jadi sebenarnya kita di awal dengan rekan-rekan menyepakati sesuai dengan visi misi organisasi ini. Paling inti adalah poin yang paling terpenting yang harus saya sampaikan dan mudah-mudahan diamini oleh semua rekan-rekan pengurus. Karena saya tidak mungkin menjalankan roda organisasi ini untuk saya pribadi karena memang ini bukan punya saya. IKFW ini adalah punya semua
alumni, punya semua keluarga alumni Fakultas Ekonomi UISU, hanya kami lah para pengurus ini yang akan menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti itu. Dan saya kebetulan diamanahi untuk menjadi ketua. Saya akan berusaha untuk berbuat tidak perlu berkonsep besar, tidak perlu berdebat tentang proposal, tentang konsep. Kita ingin apa yang bisa kita lakukan, kita ingin bisa lakukan, kecil tetapi itu bermanfaat bagi kita. Nah, salah satu hal yang akhirnya merefer kepada hal tersebut adalah saya tetap menginginkan organisasi IKP ini harus mempunyai unit usaha. Karena apa? Unit usaha itulah yang akan bisa nanti menghidupkan, atau katakanlah mobil kalau tidak ada pelumasnya, tidak ada bensinnya, tidak ada mungkin jalan. Kemudian mungkin kalau hanya sesekali jalan, ya kalau orang Medan bilang tetean ya, kudunan mungkin bisa sekali-sekali bisa jalan. Tapi kalau kemudian tetean jadi kalau terus menerus mobil ini harus berjalan, kemudian teman-teman rekan-rekan alumni setiap saat jalan harus tetean, lama-lama penumpangnya nanti hilang, mundur satu dengan berbagai alasan lah, itu pasti akan terjadi. Dan ini sudah ada di pengalaman beberapa organisasi yang sudah pernah kita lalui. Nah, untuk itu kembali lagi bahwa kita menginginkan adanya unit usaha. Nah, unit usaha ini konsepnya adalah bahwa kami di IKP UISU akan membuat sebuah badan hukum sebagai holding company-nya. Kemudian unit usaha sesuai dengan bidangnya, core bisnisnya itu akan kita cluster. Ya, contohnya misalnya sekarang ini para alumni banyak yang sudah tadi disampaikan bahwa punya kebun, ya, kemudian Mas Roy sekarang punya pabrik tiket. Nah, itu nanti kita akan cluster. Kita cluster yang perkebunan, pertanian, itu siapa-siapa saja yang punya usaha itu. Kemudian mungkin teman-teman di luar sudah banyak punya kafe, punya resto, ya. Nah, itu juga akan kita cluster. Itu dulu yang kita akan akomodir, kita cluster dengan cara, misalnya contohnya dalam minggu depan ini saya akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan nutrisi pertanian, nutrisi untuk tanaman dan hewan berasal dari negeri sahabat kita Korea Selatan. Kita akan rilis, kita akan uji cobakan produk tersebut di kebun-kebun milik alumni. Ditanam maksudnya? Bukan ditanam. Seperti tadi Mas Purpa sudah menyampaikan bahwa beliau sudah menanam jeruk. Nah, kita akan berikan nutrisi itu untuk digunakan di dalam tanaman jeruk itu. Nah, seandainya memang hasilnya seperti yang dihasilkan oleh yang sudah pernah memakai produk ini, nah, tentunya hasilnya akan lebih baik, kontribusinya juga akan lebih besar nantinya kepada mahasiswa pribadi, ya, sebagai alumni, sebagai pelaku, dan mudah-mudahan dengan cara kita bisa meningkatkan hasilnya, mudah-mudahan teman-teman alumni yang menerima manfaat ini juga mau sedikit sharing dari hasil usahanya itu kepada organisasi. Nah, dana-dana inilah yang nantinya tugas Bank Bendung, ya, Bank Bendara Umum untuk menghimpun sehingga menjadi petugasnya lah, ya, petugasnya untuk organisasi, sehingga kalau organisasi perlu kegiatan apa, tidak perlu lagi kita membebankan kepada rekan-rekan alumni. Konsepnya seperti itu. Dan yang paling awal kita akan buat adalah nutrisi itu. Nah, kaitannya tadi dengan Mas Roy yang menyampaikan tentang UMKM, insya Allah di 2 minggu yang akan datang kita akan adakan sedikit pertemuan bisnis lah, ya, bisnis alumni. Jadi kita akan himpun rekan-rekan alumni yang punya usaha-usaha kecil, punya UMKM, produknya silahkan
kita akan kemas, kemudian lupa kita akan siapkan tempat untuk kita buat pameran. Nah, gunanya untuk apa? Pertama pasti kita akan menjajaki yang namanya usaha. Paling penting utama adalah market. Ya. Mas Roy punya pabrik briket, mungkin bisa memproduksi 1 bulan 100 ton, kalau nggak ada marketnya juga berapa. Tapi 1 ton, kalau marketnya lancar, pasti akan lama-lama akan berjalan. Nah, kita harapkan ini dari rekan-rekan alumni semua mudah-mudahan berkenan untuk menjadi market dari produk UMKM para alumni sendiri. Contohnya, saya tidak punya apa-apa, tapi saya setiap hari kan perlu makan nasi. Saya pasti beli beras. Mungkin Mas Purba atau Mas Roy punya sawah yang setiap saat menanam padi, menghasilkan beras. Nah, kenapa enggak itu yang dihimpun di dalam holding kita, di dalam unit usaha kita? Akhirnya apa? Pada saat saya butuh beras, saya butuh beras hari ini, klik saja. Nanti kita akan buka lapak di kafe, namanya secara online. Kita akan buat aplikasinya, sehingga semua alumni yang berada di Sumatera Utara, Medan khususnya ini bisa memanfaatkan itu. Ya. Kalaupun tidak kebutuhan kita itu produk-produk yang tidak ada dibuat, diproduksi oleh rekan-rekan alumni, mungkin rekan-rekan alumni bisa bertindak ya, sebagai reseller, mungkin produk yang kadang-kadang, mohon maaf ini saya nggak menyebut harga, nggak menyebutin tidak boleh, tapi mark tertentu kan menjual itu namanya sikat gigi, menjual namanya tisu dan lain-lain. Kenapa kita tidak ciptakan mark sendiri di kafe mark? Itu bisa berkontribusi. Begitu klik saya butuh tisu kirim rekan-rekan sekarang. Saya harus akui masih banyak yang jobless. Mereka perlu dihimpun. Nggak apa-apa untuk awalnya ini sementara jadi kurir dulu kan. Tapi jelas pasti bahwa dari bertindak sebagai kurir itu bukan hanya sekedar kurir untuk nganter tok terus hanya dapat jasa itu juga ada kontribusi lain nanti yang akan kami berikan. Nah, seperti itu gambaran singkatnya. Nah, mungkin monggo rekan-rekan bisa bikinnya seperti apa, kita diskusi saja, sharing seperti apa. Berarti Bang, sebelum jawab kan mantap kali rupanya program-program ketua IKFP ini. Jadi mungkin Bang, kita atau audiens ataupun mungkin alumni FP UISU mungkin pengen tahu siapa sih ketua IKFP UISU. Coba mungkin Pak Mujianto bisa perkenalkan diri, di mana sekarang beraktivitas sebagai apa. Pak Muji. Ya, saya perkenalkan, saya Mujianto Wiji, lahir 60 tahun 65 itu berarti sudah 67 tahun yang lalu ya. 57 tahun yang lalu, sorry. 57 tahun yang lalu lahir di Kendal. Tanggal lahirnya nggak usah ya, nanti banyak yang ngirim nanti ngirim apa dia ulang tahun ke saya nanti, karena memang sebentar lagi ulang tahun saya. Jadi tidak usah sebutkan, tapi yang jelas 57 tahun yang lalu saya lahir di Kendal. Saya masuk ke UISU di tahun 86. Kok bisa kuliah ke UISU? Nah, kuliah dari Kendal nih. Wah, ini cerita panjang ini. Anak-anak FP UISU juga alumni kan pengen tahu kok dari Kendal ke UISU kuliah. Kenapa sih milih kuliah di UISU? Padahal ya mungkin kalau dalam dulu kan nggak ada internet. Tidak memilih, sebenarnya terdampar gitu. Oh, terdampar. Jadi terdampar gitu ceritanya. Memang saya dulu pernah waktu habis selesai dari SMA, saya dari SD, SMP, SMA ada di Kendal. Terus kemudian SMA, tamat SMA Negeri 1 Kendal tahun 83. Kemudian sempat mencoba mendaftar di AKAPRI, kemudian alhamdulillah diterima. Kemudian dulu kita masih AKAPRI, masih gabung di Magelang semuanya. Tapi setelah penjurusan saya baru tahu
kalau saya ini masuk ke polisi itu karena bis yang membawa saya keluar dari Magelang, dari asrama Tiga dulu, ternyata arahnya ke Semarang. Baru tahu saya, berarti saya masuk polisi. Nah, mungkin saat itu semuanya keluar, semua naik bis keluar kan. Nah, yang muter-muter di Magelang saja kemudian masuk kesatrian lagi, itu berarti Angkatan Darat. Oh gitu. Nah, yang dilarikan ke Jogja berarti Angkatan Darat. Kalau larinya ke timur di Surabaya berarti dia Angkatan Darat. Seperti itulah dulu kami. Belum itu seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah langsung akpol ya, ambil ke Magelang seperti itu. Nah, tetapi jalan Tuhan, jalan Allah menentukan lain. Saya di tahun 85 waktu itu. Oh, selamat datang Mas Budi. Ini wakil ketua bidang apa namanya pemberdayaan masyarakat. Besok. Nah ini nanti beliau nanti jenengan bisa tanyakan lebih jauh ke beliau tentang program-program kita yang terutama untuk pertanian, program produk nutrisi tadi, karena kebetulan beliau selama ini intinya di BUMDes, ngurusi desa. Nah, kita harapkan aplikasi dari produk kita itu nanti bisa dijembatani oleh beliau sehingga datang ke desa tidak perlu lagi pulau. Kita dengarkan ya. Kalau saya datang ke rumah Bang Taufik, kalau belum kenal, saya akan tanya dulu, Assalamualaikum, ini rumah Bang Taufik. Nah, saya kalau mungkin Bang Taufik sudah pesan kuda-kuda. Siapa ini? Mau merampok apa gitu ya? Betul kan? Tapi kalau sudah yang membawa Bang Taufik itu, yang membawa saya ke rumah Bang Taufik, mungkin Bang Roy karena dia udah kenal, dia udah nggak pikir lagi itu, ya kan? Oh, apa lagi bro? Apa yang bisa buat bro? Kan gitu kan? Nah, kita harapkan seperti itu. Oke, saya teruskan kembali ke saya. Jadi tingkat 3 akhir mau mengapa saya harus keluar dari karena ada sesuatu yang memang secara prosedural saya harus keluar. Lalu saya ditempatkan di Inalum saat itu di Inalum. Rencananya ditugaskannya untuk sebagai manusia. Nah, tapi karena di sana sempat 2-3 bulan, saya merasa kok seperti ini, ya, saya harus bisa berkembang lagi. Saya waktu itu lapor ke dan saya saat itu namanya mungkin beliau orang sini juga, itu bapak saya kesayangan saya, Pak Togar Siani Pak. Pak Togar itu polisi tuh, ya benar. Itu terakhir beliau Kapolda Bali, beliau juga pernah jadi saat itu beliau masih jadi Kapolda di Simalungun, Siantar, kemudian saya kuliah, itulah saya belum ada stasiun terminal apa tuh ya? Belum. Nah, bis ALS dari sana turun di Teladan itu kan? Iya. Turunlah di depan kampus ISU itu. Cerita punya kita turun di kampus ISU karena ALS itu nyampainya sudah malam. Malam kan itu nyampe. Pikir dekat namanya apa? Kan belum tahu. Medan sana saya pikir dekat. Naik bis datang ke sini sudah gelap, sudah malam. Saya bingung mau kemana. Numpang tidur lah saya di masjid ISU itulah saya tidur. Pagi saya bangun, saya jalan ke depan kan, karena nggak mungkin kan malam itu lihat saya tadinya memang mencari kakak-kakak kelas, kakak lagi nanti Polda gitu. Nah, pagi saya keluar kampus, keluar masjid, saya lihat di situ ruang besar jamu campur yang ini. Wah, ini mesti orang Semarang kan gitu. Benar, saya tungguin subuh itu kan, subuh saya tungguin di depan, keluarlah, masih ingat namanya Mas Padi, kemudian Mas Bambang itu supir mobil yang itu, ya, nyuci mobil, Mas Utara ngomong bahasa Jawa, dalam hati saya benar berarti ini orang Jawa.
Langsung saya nuhun Mas, mohon izin saya pulang pagi sarapan sebelum ini. Kebetulan general manajernya saat itu yang namanya Mas itu punya teman di cerita saya ini, lalu keluarlah beliau dari Akpol. Mas, iya saya punya teman namanya Mas Eko Dunia. Wah, itu teman saya, boleh minta tolong saya diteleponkan? Boleh, telepon. Saya bicara sama Mas Eko, saya ketemu teman Mas Eko namanya Mas Budi. Oh iya Ji, itu baru pindah itu ke Medan. Nah, boleh nggak minta tolong apa? Numpang bilang saya numpang kerja di sini supaya saya bisa sambil kuliah saat itu kan. Langsung diterima, direspon, udah Mas Budi nggak usah kemana-mana, di sini saja kerja sini, tidur di sini. Itulah ceritanya. Lalu saya diantar ke kakak-kakak kelas yang dulu saya di kampung sering mainnya di tempat Mas Faisal Abdul Nasir. Pernah ingat dulu pernah jadi wakil di Faisal Abdul Nasir, rumahnya di Jalan Lobak. Jadi kami sering ngumpul situ sama kakak-kakak Liting. Ya. Nah, termasuk juga kakak-kakak Liting yang dari Amil tuh, ya Mas Yoto, Mas Herman, yang di Jalan Asrama sana kan itu orang koordinasinya. Karena lah, ya alhamdulillah kemarin waktu menghadap Pak Gubernur juga saya mau izin menyampaikan bahwa saya punya nama akademi. Beliau sebagai kadang-kadang merespon baik dan alhamdulillah saya sangat respect betul. Saya full salut dan beliau mau berkenan menerima adik-adiknya. Satu sisi adik-adik alumni IKV kan, karena ibu kebetulan juga kakak sebagai kakak yang kita awal dalam rumah ini, istrinya kan, baik sendiri juga kakak saya. Itulah saya ceritanya masuk ke WISU. Tapi saat itu kan susah masuk WISU kan? Susah sekali masuk WISU. Ketat sekali. Termasuk universitas tertua juga. Ya, betul. Dan jujur saya terbuka. Mungkin kalau Pak Kejeli almarhum masih hidup bisa ditanyakan kepada beliau. Saya sampai minta tolong kepada kakak kelas saya, namanya Bang Juni, dulu kalau saya punya teladan beliau masuk supaya saya bisa diterima. Karena memang saya sudah, ya betul, saya jujur, saya akui, karena memang saya kan sudah telat umur saya, kan sebenarnya saya sudah 3 tahun kuliah kan gitu, bukan lulusan baru. Nah, itu kan akan sulit diterima karena memang katakanlah bukan graduate kan, bukan tamatan SMA. Makanya biar saya aman lolos, saya minta tolong itu dulu Bang Juni, Kapolsek Teladan, Medan Teladan saat itu. Itulah sampai masuk. Makanya mungkin teman-teman yang awal nggak pada kenal saya, karena apa? Saya nggak ikut ospek. Istimewa berarti ini Pak. Ya, jujur saya akui, karena memang ya itulah ini nama perjalanan kan, mau kita cerita atau mulu-mulu aja kan, gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Dan satu sahabat saya yang paling kenal sampai sekarang, ini yang sebentar lagi nanti akan ada. Itu Mas Edi Suprayitno, wakil dekan 2 ya. Itulah pertama orang WISU yang saya kenal. Kenalnya pun aneh, lucu. Gimana itu? Saya lagi mobil, saya kan udah kerja di Menil ya. Nah, di jam itu pas di mobil mogok, saya ada orang lewat, saya panggil Mas, berani nggak tahu nggak? Apa Mas? Mobilnya mogok, didorongin, kenalan akhirnya itulah Mas Edi Suprayitno. Waktu masih gawe di kampus, terus kuliah, sebenarnya kita sangat bersahabat sampai sekarang. Mas Taufik, nanti kita Mas Budi. Ini dulu, ini nggak apa-apa ya, kamu kira aja ini pasukan pemberontak semua dulu. Nggak ada topik ya belum. Nah iya, belakangan juga iya kan.
Tapi sekarang kita sudah berkolaborasi, ya, sadar kembali bagaimana kita akan kembalikan Fakultas Ekonomi, kita kembalikan isu kepada kejayaan masa lalu. Jadi Mas, Pak Muji itu sekarang di mana Mas? Saya tinggal dan aktivitas. Aktivitas saya kuli pabrik sepatu. Kuli pabrik sepatu. Saya kuli pabrik sepatu. Kuli atau kulit Pak? Kuli. Oh, kuli pabrik sepatu. Karena yang namanya kuli, makanya agak repot. Kuli itu kan kalau bosnya nyuruh ke sana. Jadi saya disuruh ke Serang. Pabriknya kebetulan yang tempat saya kerja ini, bos saya ini punya 8 pabrik. Kalau kuli yang langsung diperintah oleh bos itu berarti dia manajer. Manajer. Kalau kuli yang di bawah dia kan nggak ada tuh bos yang komunikasi dengan kuli. Manajer itu kan hanya secara struktural. Jadi pada dasarnya guru. Jadi kalau tidak boleh kuli saya pakai guru. Saya ini guru. Berarti secara struktural? Ya, secara struktural pekerja. Itu ya, kalau saya sekali ya, saya ngomong Pak Ketua IKA. Takut sombong. Karena di dalam kegiatan ini yang penting, yang jelas saya barangkali ya dianggap bapak lah oleh karyawan saya di Jepara yang jumlahnya sekarang ini sudah 24.000. Oh, Jepara di Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Jadi Pak Muji kan di Jawa Tengah, ini IKA FPU ISU kan di Medan. Oh, bisa Bang Taufik atau Bang Purba, Bang Raja Mangguli, kok milih Pak Muji nih jadi ketua IKA. Nah, padahal kan jauh. Yang jauh dengan Medan masih satu kayak tiga. Ya betul, kan secara ruang dan waktu kan berjarak. Kenapa tiba-tiba? Kok ke Pak Muji? Ini biar saya tambahkan. Saya setelah mundur 2005. Mas, aku berapa nih? 86. Kalau yang sama Muji dekat ya. Kan ada pertanyaan tuh. Kami jumpa di mana? Gitu. Kami jumpa di kita FPU ISU kan gitu. Secara awalnya, setahu saya pada saat masih konflik di 2013 masih ya. Itu saya juga ditelepon Pak Edi Supraitno. Jadi Pak Edi Supraitno ini memang dia salah satu penggagas IKP ini untuk bersatu. Center lah ya. Jadi itulah pokoknya yang pertama kali Pak Edi Supraitno. Jadi di 2013 itu saya juga ditelepon Pak Edi untuk datang ke kampus untuk bantu kita mau buat gerakan alumni, gerakan untuk mempersatukan kita alumni yang di luar gitu kan. Jadi mungkin pada saat 2013 itu yang paling banyak setahu saya ya, yang paling banyak sponsor yang kemarin di Istanbul Mas Muji di 88. Nah, jadi pada saat itu ketemulah kami, Mas Muji itu lebih. Kami buat acara di Kriya Bank pada saat itu, alhamdulillah sukses dan diundang dosen-dosen dari pada saat itu yang dari Karya Bakti, dari SMK aja diundang hadir. Dari situ kita buat seperti kayak pengujian yang Mas ya pada saat itu untuk memulai. Tapi niatan yang saya lihat yang ini ada Mas Muji ini pada saat itu bagaimana biar mulai aja dulu bersatu, biarlah saya dulu ibaratkan dulu mau bilang kan kekuasaan terserahkan lagi terus saya kan itu pada saat itu saya lihat kan itu karena saya saksikan juga kemarin jadi berjalannya waktu karena antara fakultas ini sudah mulai meredam, balik lagi di kafenya lagi yang ini yang bentrok pada saat itu. Jadi alhamdulillah saat ini yang di kafe yang bentrok satu lagi. Jadi inilah sekarang kita membuang masa-masa lalu untuk bersatu kembali. Jadi saya melihat keikhlasan Mas Muji ini memang untuk memajukan fakultas ekonomi.
Habis aku isi. Jadi itu pertama saya. Kalau Bang Topik, kasih Bang Topik gimana? Kenapa Pak Muji yang jauh dia Pak? Karena kan di Medan banyak nih alumni FW ISU ya kan? Mungkin adik-adik mahasiswi ISU ekonomi dan mungkin alumni juga pengen tahu kenapa sih Pak Muji yang saya melihatnya adalah Pak Muji ini sudah berhasil di skala nasional. Karena mempromosikan ISU ini nggak gampang. Karena sudah berkecimpung di dunia nasional. Karena nasional ini kan sudah keluar dari yang namanya zona aman sumur ini ya. Banyak lika-likunya beradaptasi di sana dan menjadi juga seorang pimpinan yang mengayomi 20-an ribu karyawan. Sementara alumni ini cuma 98 pengurus. Jadi kita percayakan gitu ya. Dan selama ini juga saya berkali saya adalah pernah menjabat sebagai gubernur Sumatera, gubernur ekonomi. Dan sosok Muji juga banyak terdengar ketika kita masih kuliah dan menjabat waktu itu. Sumatera Utara. Gubernur Fakultas Ekonomi Wisuna Sumatera Utara. Tetap Sumatera Utara. Jangan kemana-mana. Pada prinsipnya sosok dari skala nasional inilah yang saya pertimbangkan dan sudah pernah memimpin banyak orang ya insyaallah ke depan alumni ekonomi ISU ini bisa lebih baik dan lebih terkenal lagi skala internasional karena Pak Muji bekerja di yang dikatakan dulu tadi adalah menghasilkan produk yang untuk ekspor. Berarti kualitas Pak Muji ini sebenarnya kualitas ekspor. Jadi jangan sampai Pak Muji ini diekspor, kita nggak bisa nikmati. Bagus dia kita kasih dulu kepercayaan untuk mengelola IKA WISU ini sampai nilai IKA-nya ya alumninya berskala internasional. Nah itu yang kita harapkan. Saya rasa itu. Pak Wakil Ketua gimana? Kita juga ingin dengar ini. Kira tanggapannya terkait dengan yang disampaikan Pak Muji tadi, ada bibit pembenihan Pak. Ya, itu terus memang yang paling berat adalah pasar. Pasar artinya penampung dari barang. Kalau konsumsi saya rasa masyarakat mayoritas mau, tapi orang yang akan menerima barang kita itu akan sangat berat itu untuk bagi yang pemula untuk masuk ke dalam. Kita persilakan Bang untuk waktunya. Ya, terima kasih. Ini masuk segmen tentang desa. Apa yang akan dikerjakan ISU. Itulah singgung tadi. Iya. Karena langsung tentang bicara apa sih program kerja ISU. Menarik tadi Mas sampaikan. Memang banyak pasar yang sudah masuk ke desa-desa dan juga banyak produk-produk. Tapi kita yakin kita coba merangkul desa. Kenapa? Karena desa sekarang ini kan sangat menarik. Desa sangat menarik dan baru 6 tahun, 7 tahun inilah desa banyak dipikirkan orang. Selama Republik ini berdiri sampai sekarang desa belum terurusi. Desa baru terurusi semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Walaupun ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang desa, tapi secara desentralisasi ada otonomi khusus bagi desa itu belum diakui Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Masanya OD baru ya. Nah secara desa ada kewenangan. Jadi kita akan coba berupaya dengan strategi di desa karena desa merupakan sektor tahanan pangan. Artinya desa lah sumber penghasil apa kita karena tanpa ada masyarakat desa juga kita yang di kota ini bisa kelapa juga. Nah mereka juga punya jasa kita coba meningkatkan produksi mereka dengan produk yang akan kita tawarkan. Bagaimana cara mengajarkan? Tentu setiap desa untuk di Sumatera Utara ini ada 5.400 sekian desa di Sumatera Utara. Ya kan dari sekitar 20
kabupaten kota yang menerima dengan desa. Ini coba akan kita kerjasamakan dengan melalui badan usaha milik desa, BUMDes-nya, atau kelompok-kelompok tani yang ada di desa yang akan kita rangkul. Pola bagaimana kerjasamanya ini nanti kita godok di Wisu. Karena di kelompok masyarakat itu di desa banyak polanya. Ada mereka itu ingin menerima produk dari sebuah lembaga, produknya mereka siapkan bahannya, kita menyiapkan produk-produknya, mereka bekerja, sistemnya bagaimana? Nah, ini ada banyak sistem yang diinginkan masyarakat desa ini yang belum kita putuskan. Sistem cara kerja untuk rangkul pasar strateginya belum kita putuskan. Nanti mungkin kami dalam rapat kerja yang akan bodoh ini akan minta marketingnya kan begitu. Artinya begini Pak, poin pentingnya produk yang dihasilkan dijamin dibeli oleh dari pihak Wisu. Itu isi kalau saya yang pertama saja pertanyaan ini. Apakah itu nanti produk yang mereka hasilkan akan difasilitasi untuk baru dibeli oleh pihak ini tadi? Itu pertanyaan masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Iya. Karena saya tanya ketika kita fasilitasi, Pak ini produk kami misalnya tomat, bisa nggak Bapak menyiapkan segmen pasarnya untuk bersaing? Ini yang saya bilang tadi, belum kami putuskan strateginya nanti, mungkin nggak bisa lah saya sendiri. Iya. Ya, kan ada ketua umum. Bisa nggak Bapak bawa barang ini dengan harga yang bagus, harus segala macam, memfasilitasi ini? Ini yang dulu bisa. Dan banyak setelah saya beberapa desa karena bagian juga saya seperti itu betul banyak masyarakat desa yang tidak masalah. Artinya izin dulu mereka mau nanam, mereka izin dulu terikat yang seperti itu. Nah itu yang harus kita lepas. Nah, coba yang kita akan diskusikan lebih dalam nanti teman-teman bagaimana pola-polanya. Cukup menarik itu Pak, terutama apabila memang inovasinya pun ke depan, pasarnya pun bisa diperbesar ke pasar ekspor, itu juga akan jauh lebih efisien karena memang saya rasa produk-produk Indonesia ini tanaman kita cukup subur, tinggal mereka mau apa tinggal diberikan bimbingan untuk dilaksanakan. Iya, memang menarik, apalagi kalau kita sinkronkan dengan visinya Presiden kan membangun lebih dari desa, apalagi visinya dan visinya musuh jadi namanya menata desa membangun kota, menata kota membangun desa, itu ya, menata kota membangun desa. Nah sekarang tingkat isu harus bagaimana menata desa, menata kota, membangun desa. Menata desa, mensejahterakan masyarakat desa, dan memakmurkan masyarakat desa. Iya, siap. Itu sebenarnya. Ya, tapi intinya sebenarnya begini, bagaimanapun juga sebenarnya UNISU ini, Fakultas Ekonomi ini kan fakultas atau universitas tertua di Sumatera Utara. Siap. Dan kita juga paham, kita pernah menyediakan orang hebat ekonomi hebat ya, Pak Sumitro. Oh Pak Sumitro pernah jadi dekan kita. Pak Sumitronya iya, Pak itu di Jawa. Iya. Sumitro Iya Pak Sumitro. Iya, itu pernah menjabat menjadi dekan kita. Beliau termasuk ekonomi hebat. Seharusnya kita ini para alumni, anak-anak ekonomi ya, itu merasa terpanggil untuk bisa mencontoh menjadi orang hebat juga. Nah, Pak Gubernur kemarin mungkin sesama kita rekan-rekan semua paham tahu pada saat sambutan pada saat pelantikan itu juga menginginkan kontribusi dari Fakultas Ekonomi utamanya dari para alumni untuk ikut memperhatikan membangun ekonomi Sumatera Utara yang bermartabat tentunya, jangan bangun tapi untuk masuk kantong sendiri yang ini itu jangan bangun katanya kan gitu. Nah, dalam rangka itu sebenarnya simpel kalau kita berpikir seperti contohnya saya punya satu kawasan dengan jumlah karyawan karena saya punya itu 5.000 lah. 5.000 itu sudah bisa dianggap sebagai konsentrasi market saya.
Alumni kita yang ada di Medan ini berapa? Sudah puluhan ribu dong. Itu kan potensial market kita. Bang Dede besok nanam tomat tadi kata Bang. Nanam tomat. Kalau tomatnya itu memang di blok dimasukkan ke lapak IKP, yang mudah-mudahan lah rekan-rekan alumni ngomong ke ibu-ibunya, ke istrinya, kamu kalau butuh tomat klik ini aja, nanti saya ngantar. Itu sudah menjadi market sendiri dan perputaran uang, maaf, ya, perputaran uang yang berada di situ sendiri itu akan jauh lebih bermanfaat secara langsung. Saya suka nama bangga dengan misalnya produknya Mas Budi, produknya Mas Roy bisa ekspor. Saya bangga itu, tapi jangan lupa bahwa kontribusi yang dimanfaatkan langsung saat itu masih menunggu. Karena apa? Uangnya nanti begitu ekspor yang beli kan kirimnya langsung ke Mas Roy. Mas Roy kapan belanja kebutuhannya ya untuk bahan baku petani kelapa. Jadi itu kan patoknya kan. Kemudian lain-lain orang-orang itu yang memanfaatkan. Tetapi kalau misalnya yang bisa mengkonsumsi produk briket itu adalah kita sendiri para alumni, ya kan muter-muter di situ aja. Akan langsung manfaatnya langsung bisa diterima. Teman-teman yang punya usaha kafe, usaha jualan itu loh. Bakar ikan, kuliner ikan, langsung bermanfaat di situ kan, bisa. Saat itu juga terjadi take and give-nya, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh para alumni. Memang setelah nanti market yang kita sendiri lokal, kita sudah bisa membangun yang tadi cita-citanya Mas Budi ya, membangun desa, ini sudah bisa terlaksana, ya. Tidak ada salahnya kan, kita juga pengen maju, pengen produk kita bisa diekspor. Tapi saya tegaskan dalam periode kali ini kita akan bergerak dari alumni untuk alumni. Siap. Bagus. Satu hari setelah pelantikan baru semalam ya. Satu hari setelah pelantikan mahasiswa-mahasiswi FEUISU harus berbangga punya ketua Ikatan Keluarga Alumni FEUISU yang begini orangnya yang bagus, kalau kata Bang Taufik. Jadi nggak salah memang dibilang tadi oleh Bang Taufik dan juga Bang Roy Fadli bahwa Pak Mujianto walaupun jauh dari Jawa Tengah sana, dia pantas untuk menduduki ketua IKA FEUISU. Artinya kebanggaan bagi UISU supaya istilahnya nggak ada lagi keraguan bahwa bagi siswa-siswa yang akan menjadi mahasiswa untuk kuliah di Fakultas Ekonomi UISU. Jadi Bang, satu hari pasca pelantikan, Pak Mujianto menyampaikan bahwa akan dicoba bekerja sama dengan Korea Selatan, Mas. Pak ya Pak, Korea Selatan tadi itu pupuk nutrisi yang akan dibawa oleh Pak Budi ke BUMDes, desa-desa melalui BUMDes. Ya, mudah-mudahan sukses dan pasarnya bisa meningkatkan perekonomian alumni UISU. Nah, ya, saya tambahkan kemarin juga dengan kehadirannya Pak Gubernur, kita juga memperkenalkan produk UMKM dari alumni. Sebagai contoh ada kelapa yang bisa langsung dikonsumsi, dengan adanya satu lagi pala ya, Firman pala, ya, pala. Kelapa yang langsung bisa dikonsumsi. Itu ada kelapa kupas, kelapa yang sudah dikupas kulitnya itu dikasih jeli di dalam, itu dan itu bisa bertahan. Kemarin sudah dititip dan dicoba perhelatan kemarin. Nah yang kedua juga ada kemarin sebelum kami pelantikan, kita juga melakukan namanya konsolidasi dengan Ketua Dewan Penasehat yang hari ini adalah istri dari Gubernur Sumatera Utara, Ibu Haji Nawati, yang dimana kita mengemas desain pertemuan itu adalah mengumpulkan tempat kuliner atau destinasi yang mungkin bisa dijadikan destinasi wisata, yaitu yang terkenal namanya Danau Siombak. Nah ternyata itu punya alumni. Alumni itu kita katakan itu adalah punya alumni. Waktu beraudiensi dengan Ibu Nawal, dia tertarik untuk hadir.
Nah, bukti bahwa kita ini memang cinta dengan alumni karena kita nggak tahu aja ini bahwa dalam Museum Pak itu ternyata punya alumni gitu. Dan akhirnya kita timbul rasa, oh gimana caranya? Akhirnya seorang istri gubernur yang hari itu pengen sekali melihat karena dasarnya bukan dana Siompaknya. Dana Siompak orang mengenal, tapi ini alumni. Nah, beliau tertarik sehingga dibuatlah hajatan di sana adalah pertemuan antara yang kebetulan beliau adalah Dewan Penasehat IKF UISU bersama kami pengurus dalam rangka silaturahmi dan ramah-tamah, dan di situ adalah tempatnya alumni dan Siompak. Ya mungkin bisa kita katakan pelopornya sebagai destinasi wisata. Nah, jadi kita bangga. Kemana daerah Siompak? Ini siapa? Kita bro, alumni-nya kan itu. Ada potensinya, ada potensi kecil. Saya sudah taruh di situ keluarga saya. Nggak masalah. Yang ketiga, mari kita perkenalkan juga produk Aroy. Artinya ada bracket dari Arab. Dan kita jelaskan kepada Pak Wagub yang apa usaha yang juga ketua umum IKA bahwa ini produk alumni kita Pak. Dan ini harus kita kembangkan. Dan Sumatera Utara harus tahu bahwa kita ada produk yang bisa menghemat kos biaya, pengganti bahan bakar yang hari ini sulit. Bisa nanti ke depan kita bisa berkolaborasi. Dan mudah-mudahan dari hasil pembicaraan kami dengan rekan-rekan sekalian, ketua punya inisiasi bahwa dalam 2 minggu ke depan kita akan berkonsolidasi untuk membuat suatu acara yang namanya panggung UMKM IKF UISU. Dan insya Allah mungkin 2 minggu ini akan kita realisasikan. Ke depan sudah mulai bergerak MK. Nah, nanti akan kita kolaborasi. Kalau dulu pameran itu kan kesannya mewah di mall, di apa. Kita akan berubah ini. Pameran itu kalau bisa berdekatan dengan sisi yang punya kebijakan dan putusan. Contoh misalnya kita pakai minta halamannya dinas perindustrian UMKM. Nah, kita minta waktu mereka cuma Sabtu atau Minggu. Nah, artinya biar kita bersosialisasi langsung dengan pemutus. Jangan kita pergi ke mall yang akhirnya jadi bahan tontonan, hanya jadi bahan pertanyaan, tidak jadi bahan pembelian. Nah, ini kan kita rombak. Nah, mudah-mudahan sudah hari ini kebetulan bagian wakil ketua itu Pak Koji belum terakhir karena ada suatu hal. Nah, ini akan kita coba publikasi supaya ke depan hal-hal yang positif seperti ini tetap kita lanjutkan. Nah, mungkin nanti Bapak akan bawa produknya dari Sipolga. Dan sekarang harus kita buatnya di kualitasnya kualitas ekspor, seperti kecuali dari kualitas ekspor. Jadi anak buah itu jadi ikut anggota mulai jadi kualitas ekspor juga gitu. Jadi TKM. Jadi Bang, ya silakan. Berbeda pameran UMKM-nya versi IKA itu dengan pameran UMKM yang lain itu bedanya apa? Makanya konsepnya kita buat panggung. Panggung. Ya, kalau gebiar itu kan biasa. Gebiar UMKM itu buat panggung. Ada artis dangdut kan? Iya, panggung itu bukan arti. Panggung itu produk. Panggung UMKM IKF. Berarti produk UMKM yang dihasilkan alumni itu sendiri, tidak ada produk-produk lain yang dihasilkan yang bukan alumni. Ada berapa alumni Bang kira-kira yang sudah konfirmasi bakalan turun ke panggung UMKM ini? Ya, ini nanti masih dalam koordinasi. Artinya Pak Roy sekarang sebagai pelaku lah ya, pelaku UMKM seperti yang punya Dana Siompak ya Pak. Nah, nanti mungkin ada lagi binaan-binaan yang mungkin ada dari desa yang bisa bersatu di situ, dan kita akan kasih panggung mereka untuk memamerkan produk mereka. Kalau nanti maaf ya, mungkin nanti akan dibuka oleh gubernur sendiri, ya. Artinya kalau gubernur tidak membuka, itu semua dinas-dinas akan ikut, ya kan? Kita nggak perlu belinya, kita perlu yang penting itu terrealisasi dan diekspor atau diambil pokoknya gitu kan, diambil manfaatnya lah. Oh, nanti ke depan akhirnya alumni ini bisa berkontribusi positif terhadap perkembangan Sumatera Utara yang bermartabat. Karena yang mengisi panggung UMKM itu apakah hanya UMKM alumni itu isu atau bisa juga dari masyarakat luas? Kita khusus fokus UMKM alumni saja Mas. Iya. Kalau yang nggak alumni, saya rasa tunggu dulu lah. Kita harus kuliah di WISU. Nah, artinya mana tahu kan bisa juga menampung masyarakat supaya juga produk-produk masyarakat juga
ini namanya disosialisasikan oleh IKIP WISU seperti harapannya Pak Gubsu di pelantikan yang kemarin. Nah, kemarin malam, hari kemarin itu Pak Gubsu bilang pemerintah berharap agar FPI WISU bermanfaat bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Ya, mungkin dalam hal ini kita hanya berfokus dulu pada UMKM-nya alumni. Ternyata setelah adanya pelantikan dan kumpulnya rame-rame, ternyata mereka ini punya produk, tapi tidak tersalurkan, gitu. Tidak tersalurkan informasinya ke pihak pemerintah. Yang hari ini adalah kita bersyukur gubernur kita alumni WISU, wakil gubernur kita alumni WISU, mantan gubernur kita juga alumni WISU. Dan hari ini kita cukup bangga punya alumni WISU yang duduk di dalam sebuah pemerintahan. Kenapa kita manfaatkan panggung ini untuk kita dan untuk. Jadi saya mau tanya sebenarnya Bang, kenapa kok bisa Pak Mujianto sebagai ketua IKIP WISU pelantikannya dihadiri oleh dua kekuatan besar? Ada Gubsu datang, wakil gubernur Sumatera datang juga mantan gubernur. Rupanya WISU sudah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin. Datuk Selawangsa. Itu Samsul Arifin. Itulah hebatnya IKP. Jarang ya kan, jarang lah kalau kita orang Sumut bilang jarang lah bisa datang di satu acara itu. Kedua gubernur dan wakil gubernur. Dan waktu kita audiensi ke Pak Gubernur, kita bilang bahwa Pak Gubernur mengingatkan juga bahwa Pak Datuk itu harus diundang karena ini juga alumni. Siap, memang kita sudah persiapkan undang beliau. Alumni ekonomi juga. Alumni ekonomi. Kalau Pak Samsul Arifin tapi tamat kemarin di Hamja. Udah pernah lah bahasa. Ya. Karena memang pengertian yang kita sebut sebagai alumni itu tidak mesti yang menyandang ijazah. Ya, satu semester pun dia pernah kuliah di ekonomi di Fakultas Ekonomi itu juga alumni. Karena dia punya nomor sambung. Hanya tidak diteruskan kan gitu, tapi dia punya nomor sambung. Itulah. Saya teringat sedikit nih Pak Ketua bahwa memang salah satu unsur dari akreditasi kampus adalah alumni. Betul. Ya. Jadi memang berarti secara tidak langsung pihak kampus berharap agar Pak Mujianto bisa menguatkan kembali persatuan dari angkatan alumni. Dari Pak Seko. Tapi perlu saya luruskan ya, ini supaya tidak saya informasikan ya. Saya informasikan bahwa yang menjadi poin ikut di dalam poin dalam akreditasi itu adalah alumni loh, Pak. Bukan ikatan alumni. Maaf ya. Alumninya. Jadi apa alumni yang sukses siapa, di mana dan itu makin banyak yang sukses dan itu memang betul-betul masuk dalam poin akreditasi. Bukan ikatan alumninya loh, Pak. Makanya kita bentuk ikatan alumni untuk memfasilitasi. Dengan semua data memfasilitasi para teman-teman ini supaya sukses. Biar semua alumni ini bisa sukses semuanya. Semakin besar yang sukses, semakin bagus untuk keperluan akreditasi. Jadi perlu digarisbawahi, bukan ikatan alumninya, tetapi alumni. Ikatan alumni bertugas memfasilitasi para alumni agar lebih sukses. Jadi menurut saya kolaborasi antara alumni yang akan dikumpulkan untuk menciptakan akreditasi fakultas yang lebih baik, ini adalah kolaborasi yang menarik dan cantik. Kenapa? Fakultas sendiri butuh alumni. Alumni sendiri adalah bagian dari fakultas. Saya rasa itu harus digarisbawahi, sama-sama ibaratnya butuh asas simbiosis mutualisme. Ya, kami berkembang, Fakultas Ekonomi juga berkembang. Mahasiswanya semakin banyak. Karena apa? Dia lihat Pak Mujianto sekarang ekspor itu sudah menduduki ketua alumni. Ini orang Semarang mungkin tertarik. Oh, ternyata ketua kita juga ternyata orang Semarang, orang Jawa. Nah, orang-orang itu hari ini orang Semarang yang ada di Medan atau di Sumatera Utara juga tertarik. Oh, ini loh ketuanya, orang Semarang, ya kan? Nah, itulah mungkin daya tarik kita. Kan sama-sama berkolaborasi antara alumni dan fakultas. Kita saling sama-sama mengisi. Saya rasa siap. Untuk Bang Saifuddin Ibrahim, Bang Saifuddin Purba, sedikit Bang, kira-kira apa tanggapannya Bang? Pengen tahu kira-kira ini
apa kira-kira yang bisa membentuk apa nanti yang ingin abang manfaatkan dari kita FPM WISU? Yang penting berjalan aja dulu. Jalan dulu. Ini kan step by step. Ya, ini kan mau acaranya mau UKM. Itu dulu lah. Step by step dulu. Depannya nanti kita pikirkan bang. Ya. Kira-kira bang ada lebih yang ingin kita bahas? Kalau saya satu lagi. Saya tertarik dengan Pak suatu bukan secara fisik, bukan secara pikir. Dia menciptakan suatu produk yang itu juga membuat peluang tenaga kerja. Abang ini apa tadi bang? Nah itu yang perlu Bapak kupas. Seorang Roy sebagai pengusaha bracket Arab. Karena saya sudah coba di ingin utama juga sedikit bang. Yeah. Kalau briket ini pasarnya tetap harus internasional bang. Kalau di sini banyak tukang sate dan tukang ikan. Yeah. Tapi kalau internasional ya bang, itu mereka dipakai untuk anak ruangan, sisa rokok dan sebagainya. Terutama di Timur Tengah dan kawasan Eropa yang ada apanya. Kalau betul, mau bilang bangsa pasangan briket ini untuk ekspor. Tapi pada dasarnya saya sendiri menciptakan ini bukan untuk secara ekspor. Kenapa? Kan bertanya kenapa? Karena saya sendiri pada dasarnya menciptakan lingkungan. Lingkungan safe power. Walaupun di podcast ini para ilegal lo gimana benci saya serah ya kan, tapi saya lawannya kan gitu. Jadi unik dia lah ya kan, unik dia bang ya kan. Jadi saya ciptakan ini memang saya memang nggak bisa lepas, tapi mengurangi peredaran bangkrut yang ilegal, arang bangkrut. Mempercayakan bapak kelapa. Karena arang kita ini terbahan dari limbah, itu dari batok kelapa. Nah, jadi kita menciptakan limbah, diproduksi dari arang. Nah, jadi kita bukan merusak, kan? Di arang-arang yang mau untuk yang diturangi ilegal, kayu ilegal itu bang, pelan-pelan kita kurangi. Beredar di pasar. Luar biasa itu saya. Siapa? Pak Ketua, ada 2 poin yang saya tangkap dari Pak Ketua dan ini saya. Selamat datang. Ini para wakil ketua kita. Ini podcast salam-salaman. Ada senior yang selalu memberikan inspirasi. Selama ini semangat beliaunya dan mungkin ada agenda beliau ini dalam waktu dekat. Mungkin bisa dijelaskan beliau. Tapi topinya dia mungkin bisa kalau dia supaya dia datang. Tapi perlu saya ingatkan juga satu hal sebelum membuka saya lupa ya. Ini bahwa kita juga jangan pernah melupakan fungsi kita sebagai kakak-kakak, sebagai apa-apa. Kami ingin memberikan harapan kepada adik-adik kita, tapi bukan PHP ya, bukan memberi harapan palsu. Tapi kami ingin menyentuh hati rekan-rekan alumni yang sudah sukses di luar, Bang Roy, ya, kemudian Bang Toto, Bang Rizal, Bang Didi. Kalau seandainya nanti suatu saat kebunnya itu memang sudah bagus, berkembang dan lain-lain, cobalah ambil adik-adik kita untuk bekerja di sana, tampunglah mereka. Saya pikir kalau satu orang alumni ngambil satu orang lulusan mahasiswa kita, sudah berapa kita bisa meluluskan, artinya memberikan kontribusi kepada para lulusan kita. Dan jangan lupa, itu promosi yang paling bagus untuk kampus. Karena apa? Mereka akan ngomong itu, enak kuliah di UISU saja, ekonomi, karena apa? Begitu tamat, abang kita udah nungguin, persatuannya kuat itu kan? Apa kita udah nungguin? Malu kita sama teman-teman dari TP, dari UI, dari agama ya, agama. Begitu
seniornya ada di atasnya, nggak peduli lu mau ngelamar dari manapun, nah adik gue dulu. Gitu. Kita harus ciptakan seperti itu dalam hal yang positif, bukan adik kita on yang di sana bagus, terus kita terpilih yang on itu juga ada yang nggak benar. Tapi saya sudah praktekkan. Ya, oh itu masih bisa dipilih, kita bisa. Masyarakat ini, salah satu contoh misalnya, ada 5 pelamar, ya. Ini yang sekian tahun saya lakukan ya, sehingga alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya juga sempat membawa rekan-rekan alumni kita untuk ke sana kan. Jadi kalau 5 orang, katakanlah 5 orang yang mendaftar melamar, satu nilainya 60, 65, 70, bedanya sedikit-sedikit. Oke? Nah kalau bedanya sedikit-sedikit dalam hal apa? Yang penting karakternya. Kalau sudah karakternya bagus, bodoh ini bisa belajar. Tapi kalau bandel nggak bisa belajar. Betul kan? Yang penting mereka karakternya bagus, ajarilah mereka untuk pintar. Kalau kita selalu membuka lowongan kerja, ini mohon maaf nih, nanti misalnya kan Bang Roy, saya membutuhkan karyawan baru dengan catatan pengalaman sekian tahun. Kapan adik-adik kita yang mau bekerja? Namanya tamat belajar, sudah suruh pengalaman. Nah, tolonglah rubah itu. Nah, jadikan trainer dulu mereka. Oke, Bang Roy, sorry ya Bang Roy. Oke, terima kasih Bang. Atau gini, ada kira-kira Pak dari Mas Toto sedikit menyampaikan pendapatnya tentang di sini, apa seperti apa, atau ada misi apa nih? Bapak ini bidang agama. Bidang agama. Silakan dari lobbynya. Oke, langsung. Saya Mas, terima kasih kesempatan diberi kepada saya. Sudah kenal ya. Bapak Gunawan. Saya duduk di kepengurusan IKP Wisu periode 2006 sebagai Wakil Ketua Bidang Humas dan Sosial. Seperti yang beberapa tahun lalu di IKP itu, saya duduk di posisi seperti bidang Humas dan Sosial. Dahulu juga sudah kita berikan bantuan-bantuan sosial ke alumni dan juga kepada dosen dan dekan yang telah berkenan Allah. Dalam waktu dekat ini kita akan juga memberikan bantuan kepada masjid yang terbakar di kaki Gunung Sinawu disebutkan Masjid Al-Kawat. Tinggal pengantarnya kemarin bulan suci Ramadan sudah tidak sebagai kota kumpul karena masalah keberangkatan sana belum membuka tiga. Ini dalam waktu dekat ini kita ke sana juga. Kemudian daripada itu juga program-program sosial luas yang akan kami coba nanti ke depan. Di samping juga tadi seperti yang kedua mengembangkan atau memberikan para adik dan lulusan dari Fakultas Wisu untuk dibina, untuk dididik dalam untuk bekerja nanti. Nah itulah walaupun dapat tadi kedua bukan DHP. Tapi kalau mau saya lihat ini, pemberian harapan pasti. Jadi saya itu ini Pak Ijaz, Pak sedikit Pak, apa kira-kira ininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di semester 2000, saya di bidang STM. Ya harapan saya sih waktu STM kita di Wisu ini yang sekarang di bawah kita bisa kita kembangkan, dan apa yang ketua juga bilang ada program untuk pertanian itu bisa kita kelola buat adik-adik di Wisu nantinya. Kebetulan saya juga untuk saat ini lagi mencoba kegiatan setelah saya sendiri perlakuan kemarin itu, mungkin dengan programnya kedua kita ini saya juga bisa berkecimpung langsung di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya kita di sini. Jadi Pak Muji kan tadi
setelah kita tahu memulai jabatan struktural di pabrik sepatu di Semarang. Kira-kira Pak Muji ada nggak rencana melobi bos untuk bikin pabrik di Sumatera Utara supaya bisa menampung alumni FEUISU karena secara dengan harapan Pak kualitas ekspor. Ya. Tapi ya bisa saja, artinya begini, kalau sudah bicara bisnis, saya juga harus profesional. Pertimbangannya harus bisnis. Oke. Kenapa kita semua sekarang yang di Jawa Barat, Bandung itu rame-rame move ke Jawa Tengah? Ya. Karena memang ongkos produksinya lebih murah, UMK di sana lebih rendah. Nah, karena kami adalah perusahaan padat karya, jumlah karyawannya banyak kan kalau padat karya. Mungkin kalau padat teknologi oke lah, beda. Pak, UMK Semarang sama Medan lebih kecil, Medan lebih besar. Kecil terus ada bisa Medan nih. Oh, geser sedikit ke Deli Serdang atau ke Simalungun mungkin. Kalau di sana di Jawa Tengah ini di Jepara sekarang cuma 2 juta. Di Rembang masih 1.900.000. Makin ke selatan masih ada yang 1.800.000. Oh, itu makin ke Gunung Kidul kenapa itu? Justru di Gunung Kidul di Jogja di makin lebih kecil lagi. Sudah tinggi banget. Jadi tergantung memang daerahnya. Situasi di daerah tidak walaupun Jawa Tengah tidak semuanya tidak Semarang sendiri juga besar. Kendal tempat saya juga sudah tapi intinya itu kalau kan nggak perlu kita buka adik-adik sendiri kan alumni udah banyak tampung ambil satu udah perlu. Nah supaya apa sekali lagi nanti tidak berpanjang lebar, saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, kita tetap ikutin amanah, jangan lupa pesan Pak Gubernur, pesan Pak Wagub, kemudian juga pesan Ibu Nawal pada saat kita audiensi di Danau Jawa ya, bahwa kita harus ikut memajukan kampus, memajukan alumni, dan memajukan masyarakat Sumatera Utara. Oke. Apapun yang mau kita lakukan harus merefer kepada konsep. Setuju? Baik Pak, para rekan-rekan tenaga bersuara, kalau dikasih sedikit waktu saya ingin menyimpulkan dari Pak Ketua ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama adalah Nyonya Menir, dia berdiri sejak 1903 sampai 2022. Itu Pak, yang poin pertama. Yang kedua Pak, ini sebagai masukan, yang paling berat dalam hal ekspor adalah data perusahaan qualified yang menerima barang. Itu paling berat Pak di seluruh dunia. Kedepan saya ingin mendorong Bapak untuk meminta data itu ke Dinas Perdagangan agar itu diberikan kepada rekan-rekan alumni Bapak yang lainnya, guna bisa menghubungi kontak mereka supaya teman-teman yang ingin ekspor, terus mereka bisa dapat spesifikasi apa yang ingin misalnya sana yang ingin diterima atau yang layak untuk diterima. Itu paling penting poinnya Pak, karena apapun cerita bayar itu paling susah diterima, paling susah dicari sebenarnya Pak. Saya pikir itu saja Bapak-bapak semua. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3, 2, 1. Let's get it on.